Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Oke, video kali ini, pagi ini, hari Senin, kita mau coba bahas basic ya teman-teman. Sedangkan karena di video saya banyak banget yang tanya-tanya masalah basic dari ternak lovebird, mulai dari jenis jenis kelamin LB nya, terus dari segi cara penanganannya gimana setelah jodoh, dan hal-hal lainnya gitu. Oke teman-teman, sekarang mah kita mau coba bahas tentang perbedaan antara betina dan jantan dulu ya teman-teman. Ini basic sekali, dan ini ada salah satu contoh untuk burung yang ada di kandang. Ini salah satu contohnya, jangan digebuk. Nah ini kalau dilihat dari segi postur, ini kan jenisnya betina nih teman-teman. Nah jenisnya betina itu, kalau betina dia lebih condong, lebih apa ya. Nah contohnya yang PAUD ini nih, si betina itu biasanya si dadanya lebih lebar, dia lebih lebih pendek, terus lebih kelihatan jongkok teman-teman. Si badannya agak sedikit ke bawah gitu ya. Terus dari paruh, nah ini paruh ya, paruhnya itu dia lebih lebar ke pinggir gitu ya, nggak lancip gitu ya. Nah ini kebanyakan jantan itu kayak gini, betina itu kayak gini. Bentar, sini Neng. Nih kebetulan saya video sekarang bareng sama putri saya tercinta. Oke Neng, kita lanjut ya. Nah ini salah satu contoh, ada dua burung. Ini siapan, Biogreen sama PF. Iya. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan perbedaan dari jantan sama betina, nah ini untuk Biola Green ini statusnya jantan, dan untuk yang PF itu betina. Jadi kelihatan banget teman-teman, kalau misalkan jantan si badannya lebih ramping, lebih panjang, terus dari segi paruh dia tuh lebih lancip, terus lebih mengkerut ke bawah gitu ya. Beda halnya sama yang betina. Kalau betina badannya lebih lebar, terus si paruhnya lebih lebar juga ke bawah. Nanti kalau pengen masuk ke rumahnya burung boleh ya? Oh iya boleh. Nah ini salah satu yang siapan gitu ya. Nah ini salah satu siapan saya di kandang. Ini udah berapa ya, sebulan lebih lah. Ini belum kelihatan kawin juga ya. Nah cuma teman-teman awas, ini banyak banget yang komen ke saya, bang kok yang saya udah jodoh tapi nggak kelihatan kawin, kenapa ya katanya gitu, apakah itu lumrah? Sebenarnya lumrah aja. Jadi kalau misalkan kalian punya lovebird yang udah udah fix gitu ya, jantan betina, terus udah kelihatan sempat ngelolos segala macam. Masuk ke kalau dia makan terus dia masuk. Iya betul. Nah jadi kalau misalkan si burungnya itu kawin, kadang ada yang di dalam glodok teman-teman. Si burungnya kadang di dalam glodok. Contohnya kayak yang ini nih. Saya itu nggak pernah dia ngelihat dia kawin secara langsung gitu ya. Tahu-tahu dia nelor aja gitu ya. Nah kadang dia suka kawinnya di dalam, atau kadang dia kawinnya malam segala macam gitu, jadi nggak kelihatan. Kayak makan terus dia masuk lagi. Iya betul. Nah terus untuk gerak-gerik betina gitu ya. Nah kalau misalkan kalian yang masih agak bingung nih, bang kalau misalkan dari segi fisik saya udah paham nih antara jantan sama betina, tapi kok masih nggak nelur juga, atau kenapa nggak kelihatan jantan betinanya gimana ya gitu ya, selain dari fisik gitu ya. Nah jadi kalau misalkan jantan itu kebanyakan kalau misalnya udah birahi, dia itu mengeluarkan suara kretek-kretek sambil garuk-garuk kepala biasanya gitu. Nah kalaupun misalkan si betinanya ketika birahi, dia akan ngapal teman-teman, badannya akan mengembung, terus dia akan ngapal tuh kayak model gimana ya, kayak model siap dibuahi gitu. Iya betul. Nah jadi
kalau misalkan si betina itu dia ngapa. Nah jadi kalau misalkan si jantan lebih ke ngangguk-ngangguk, ngaruk-ngaruk kepala, terus sambil ada ngeluarin kretek. Nah itu biasanya jantan. Nah bang, itu kok saya belum nemu yang kayak gitu ya, misalkan gitu ya di LB saya, nggak apa-apa. Nah kalau misalkan kayak gitu, kalian wajib harus naikin dulu birahinya. Caranya jemur sama kasih kangkung yang cukup gitu ya. Jadi minimal seminggu 3 kali lah kasih kangkung. Ya nggak apa-apa, jangan banyak-banyak teman-teman, 2 atau 3 batang aja udah cukup kok gitu ya untuk menaikkan birahi. Biasanya gitu. Makanya makannya di sini udah makan ya. Nah terus gini teman-teman, kalau misalkan kamu fix nih, kalian udah tahu ya jantan betinanya udah beres aja gitu ya. Nah cara penjodohannya gimana bang? Nah kalau cara penjodohannya, kalau saya nih, metode saya itu didempetkan, misalkan antara kandang 1 sama 1 itu didempetin gitu ya. Kalau bagus sih pakai kandang kapsul seperti itu gitu ya, nih kayak gini. Ini didempetin kayak gini aja, didempetin kayak gini. Nih kalau misalkan cara penjodohan didempetin kayak gini. Nah nanti antara jantan sama betinanya sambil dijemur gitu ya. Pengen makan burung ini, pengen makan makanannya. Gitu ya. Iya betul. Nah secara udah didempetin kayak gitu teman-teman, kalian wajib dimandikan secara basah ya, full basah. Terus dempetin. Iya. Nah terus gitu ya teman-teman, ketika itu udah beres, misalkan udah saling dempel, udah saling deket, nanti disatuin. Kalau misalkan nggak berantem, malah kelihatan ngelolo, saling kalau misalkan ini kalau bahasa Indonesia nyeliksik tuh sambil satu sama lainnya tuh ngeberesin bulu satu sama lainnya. Nah itu udah enak teman-teman, tinggal masukin ke kandang soliter kayak gini, kasih glodok gitu ya teman-teman. Nanti langsung dibom juga nih sama kangkung, kasih kangkung, toge segala macam atau jagung lah. Iya, nah nanti udah kayak gitu. Makanannya kayak pakai umurnya burung ya. Iya betul. Nah jadi kalau misalkan udah beres, misalkan masuk ke kandang soliter kayak gini, nah ini dibom sama kangkung. Dibom tuh maksudnya dikasih kangkung banyak lah gitu ya, biar mereka makan dan birahinya cepet naik juga di dalam satu kandang. Nah nanti kalau misalkan selang hampir semingguan lah gitu ya, atau 2 mingguan, nah ketika ini bang saya udah kelihatan kawin nih, misalkan udah kelihatan udah mulai masuk ke glodok bareng-bareng, nah siapin si iya. Nah nanti kasih bahan buat sarang kayak gini, boleh dari jerami, boleh dari kayu, itu bebas ya teman-teman. Nah biasanya kalau misalkan burung itu udah masuk dalam satu glodok, iya. Nanti kalau misalkan si kayu atau si jeraminya udah cukup, di sini biasanya nanti itu adalah media untuk penarik untuk mereka bikin sarang terus kawin terus nelur ya teman-teman. Jadi jangan salah teman-teman, kalau misalkan bang kok saya udah kawin kok belum nelur, biasanya media untuk bikin sarangnya nggak ada atau kurang, biasanya jadi telat. Jadi jangan sampai kekurangan ya teman-teman untuk mediasi sarangnya gitu. Oke, paling udah kayak gitu ya udah tinggal nunggu nelur, angkram segala macem ya. Nanti kalau netes ya balik lagi, apakah mau digedein sama indukan atau diloloh mangga, itu pilihan masing-masing ya. Kalau pengen botol burungnya nggak ada olahnya, tapi ada olahnya. Iya. Nah gitu ya teman-teman. Nah biasanya kalau misalkan LB itu kurang lebih kayak ayam ya teman-teman, 21 hari yang lebih lah baru bisa menetas 3 mingguan, itu baru kelihatan ya. Jadi ternak LB itu basicnya dari situ gitu teman-teman, dari mulai pemilihan jantan sama betina, terus penjodohan, terus misalkan proses pemindahan dari kandang kapsul terus ke kapsul soliter gitu ya. Dimakan sama aku. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ternak LB itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman, tapi kebanyakan gampangnya ya, asal kita mau belajar dan telaten. Sekarang banyak kok di YouTube, di Facebook segala macem cara-cara untuk ternak LB itu kayak gimana, enak ya teman-teman. Nah oke, paling itu aja sih teman-teman. Terus
kita nanti paling mau ngebahas tentang apa ya namanya, untuk apa namanya kombinasi warna ya. Paling next video lah saya mau coba bahas tentang gimana sih caranya buat mengeluarin, misalkan contohnya bang saya pengen ngeluarin violet misalkan, nah itu nanti kita bahas ya teman-teman. Atau misalkan saya pengen ngeluarin Batman atau saya pengen ngeluarin kayak model Viola gitu ya, nanti kita bahas. Oke, next video. Iya, oke. Paling teman-teman itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terus kalau misalkan mau ada yang pertanyakan atau segala hal apapun, komen aja ya, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya di video kita. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.